teman-teman Vokal, kita ketemu kembali di episode terbaru dengan Vokal Podcast. Masih bersama saya Pirhot Nababan dan juga Basar Daniel. Hari ini kita ditemani oleh Anastasia Satrio, seorang psikolog yang sudah 5 tahun lebih berprofesi sebagai psikolog dan mungkin mendengarkan keluhan-keluhan orang. Apa kabar, Anas? Kabar baik, Bang. Salam kenal Ah, juga. Salam kenal. Anas, sebelumnya lu psikolognya psikolog apa sih? Psikolog spesifiknya? Kalau kuliahnya abis S1 dari Fakultas Psikologi Atma, terus Hmm? gue lanjut ke S2 Fakultas Psikologi UI, Hmm? ngambilnya Magister Profesi Klinis Anak dan Remaja. Jadi Hmm. basically sehari-hari nanganinya sampai remaja, tapi remaja menurut WHO itu sampai umur 24 tahun. Jadi Hah? Remaja ya sampai usia awal. 24? Karena itu Sampai ada lulus? perkembangan otaknya. Oh, sampai lulus kuliah Jadi tuh kalau masih remaja hitungannya secara betul. klinis. Jadi Oke. kalau masih mau impulsif, berbuat salah di umur 24 dimaafkan. Otaknya masih remaja. Oh gitu. Oh pantesan ya sama yang 24 tuh kadang masih banyak yang kanan kiri ya. Oke, oke, oke. Itu Mm-mm. lu sebenarnya kalau udah S2-nya psikolog, magister psikologi anak dan remaja, berarti lu Mm-mm. kerjaannya hanya itu aja? Atau bisa juga misalnya nih tiba-tiba gue pengen Mm-mm. konsul ke lu, boleh nggak sih? Aku nggak gitu preferensinya, aku nggak gitu nanganin ke dewasa, kecuali isu-isunya masih cukup ringan kayak insecure, terus Oh. masalah hubungan relationship. Tapi kalau udah masuk ke ranah pernikahan atau Hmm. udah klinis, dewasa klinis banget gitu, Hmm. itu aku refer ke psikolog klinis dewasa. Tapi di sosial media juga aku sering sharing sebagai mental health advocate, Bang. Soalnya aku pas umur 17 tahun pernah ngalamin depresi. Waduh. Terus aku setahun aku dibantu sama psikolog sama psikiater dan itu terpulihkan. Jadi aku juga pengen Hmm. sharing soal mental health karena secara umum kan di Indonesia kesehatan mental masih dianggap tabu. Oh, Terus pergi ke oke, psikolog oke, juga oke. tabu. Dulu juga aku mau ngambil Iya, iya, psikologi iya, iya. ditanyanya ini ya ngurusin orang gila ya gitu. Padahal itu urusannya psikiater bukan psikolog. Oke, oke, oke. Jadi memang sebenarnya spesialisnya ke anak tuh memang bener-bener punya kapasitas yang berbeda juga dengan yang spesialis untuk dewasa ya? Iya, karena kan cara ngomong sama anak-anak itu kayak mesti lewat Ah, main, iya, 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 iya. ngobrol gitu. Betul, betul. Kalau sama dewasa kan mesti lebih serius kayak gitu. Iya, iya. Oh iya, tadi lu bilang lu 17 tahun sempat breakdown. Mm-mm. Kalau lu nggak bisa cerita alasannya nggak apa-apa. Tapi pertama, waktu itu lu sebelum ke psikolog, itu kondisinya Mm. kayak gimana sih? Nah, dulu itu kan kejadian tuh tahun 2007 ya. Jadi kan jauh banget dari kondisi orang aware akan kesehatan mental dan psikolog seperti sekarang. Hmm. Jadi aku tuh sempat udah sebulan gak punya energi buat ke sekolah. Dan Hmm. setahun sebelum aku depresi aku juara satu. Jadi aku juga pengen sharing ke orang-orang bahwa depresi itu can happen to anyone kayak flu gitu. Jadi nggak harus lagi Hmm. dalam keadaan misalnya kehilangan pekerjaan atau kita IPK jelek. Padahal maksudnya di kondisi aku tahun sebelumnya aku juara satu kayak gitu. Cuman karena mungkin juara satunya itu kecapean banget. Terus juga aku dulu Hmm. hidupnya tuh bener-bener kayak ngikutin apa kata orang. Enggak, Hmm. Oke. nggak susah bilang enggak. Ada kalau di istilah di psikologi, kalau nanti teman-teman yang dengar pengen googling lebih lanjut, ada Hmm. yang namanya a nice girl syndrome. Jadi karena kalau di budaya Indonesia kan kecenderungnya budaya patriarki ya, kan laki-laki Hmm. dianggap lebih tinggi dibanding Nah, ya. perempuan. Hmm. Nah, jadi perempuan yang baik itu kita dari kecil didiknya perempuan yang mengerti orang lain, yang selalu mikirin orang lain, tapi Hmm. kita lupa untuk healthy boundaries mikirin diri sendiri. Nah, dari situ juga karena aku perempuan anak pertama, aku tuh ngerasa di keluarga itu dulu sangat ditekankan untuk achievement gitu, kayak harus berhasil, Ya, harus ya. sukses kayak gitu. Nah, itu Jadi contoh ternyata aku buat adik-adik ya. Iya, ternyata aku sendiri tuh datang dari keluarga dengan genetik high anxiety atau kecemasan tinggi. Mungkin kalau anak Ah. lain nggak punya genetik kecemasan tinggi kayak aku, mereka di-push kayak gitu nggak apa-apa gitu. Tapi ini mirip kayak kita punya genetik asma atau diabetes. Nah, ketika aku punya genetik high anxiety, ternyata aku digituin itu di umur 17 tuh jadinya meletek gitu kondisi-kondisi simptomnya, apalagi itu kan transisi mau kuliah, mulai bingung nih mau kuliah apa, BM lah dulu banyak mau, pengennya INA itu Hmm. gitu Ya, kan. ya, ya. Gitu. Jadi Jadi dan dulu situasi itu sebenarnya muncul karena mm, memang faktor genetis tadi, high anxiety-nya faktor mm, genetik itu, atau ya karena memang masalah lingkungan? semuanya sih kalau manusia tuh Oke. ternyata nature and nurture, terus juga hormon. Makanya aku sendiri sekarang juga banyak nanganin
remaja-remaja yang umur dari 13, 14, 15 tahun, itu mereka udah mulai ngerasa kok cemas saya lebih tinggi daripada biasanya. Terus kalau di Indonesia, di Jakarta aja selama 2 tahun terakhir ini sebelum pandemi corona, lagi ada epidemi self-harm, suka cutting sendiri gitu. Yang di zaman aku itu belum ada. Sekarang banyak banget, hampir ketika aku edukasi seminar ke sekolah-sekolah sebelum pandemi, hampir di semua sekolah di Jakarta, baik yang sosek atas maupun bawah, itu pertanyaannya, Kak, temen aku suka self-harm, temen aku suka nyilet-nyilet tangan, gimana ya gitu. Kayak, wow, ini udah berubah banget dibanding zaman aku, dan aku sendiri perlu terus belajar untuk tahu bagaimana menangani situasi seperti ini, karena it's very real, gabungan antara masalah emosi dan hormon di masa remaja ini tuh meletaknya tuh bisa sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mengkhawatirkan lah gitu. Oke. Nah, akhirnya kan lu pas 17 tahun breakdown ya. Habis itu lu ke psikolog dan akhirnya disembuhkan lah. Apakah gara-gara itu kemudian lu ngambil jurusan psikologi? Kayaknya ya, setelah diinget-inget dulu tuh nggak gitu inget. Kalau dulu awalnya pas masuk S1, karena nilai aku bagus, dan mungkin buat teman-teman yang belum pernah tahu soal depresi tuh nggak enaknya bukan karena sedih terus-menerus, tapi kita nggak bisa rasain emosi kayak Baal. Pernah ngerasain mulut Baal nggak, lidah Baal? Nah, ini Baalnya di emosi. Jadi nggak bisa sense everything. Jadi kayak kita naik mobil, terus semua sense-nya berubah. Terus yang kedua itu sense of time berubah banget. Jadi misalnya dulu waktu aku depresi itu kayak ngebedain antara 5 menit sama 30 menit itu kerasanya sama. Jadi kan kayak feel, mungkin kalau teman-teman yang pernah pakai ganja atau LSD rasanya kayak gitu. Tapi ini kayak tiap hari gitu. Waktunya gimana tuh rasanya, Sar? Lu kalau urusan ganja gue ya kampret. Oh gitu. Oh jadi maksudnya yang mental breakdown dan depresi itu nggak berarti sedih ya, tapi bisa jadi dia udah kayak ya udahlah, sedih enggak, senang enggak, apa-apa juga enggak gitu ya. Sampai aku sempat ngalamin di mana makan pun aku nggak berasa. Jadi segala sensasinya tuh ke fisik pun juga berpengaruh ya. Justru banget di fisik, dan itu kerasa banget di tiap pagi. Rasanya itu kalau bangun pagi di dada tuh rasanya kayak ada kuku serigala yang nge-scratch kayak gitu. Jadi nggak enak banget gitu. Atau rasanya, bahkan kalau di googling nih ada artikel-artikelnya bahwa simptom-simptom depresi itu juga ngaruh ke fisik, kayak misalnya rasanya kalau tadi antara kayak ada kuku serigala nge-scratch dada kita, rasanya tuh kayak ada darah ngalir, kayak kebuka, tapi nggak ada gitu. Yang kedua itu rasanya kayak dada kita ditekan sama sepatu laras panjang, itu di dada rasanya. Terus yang juga kerasa itu otak kita tuh kayak foggy brain, katanya otak berkabut. Jadi deskripsinya itu kayak kalau kita masuk ke kolam renang, terus kita ngeliat pakai kacamata Google gitu kan, kayak kayak bababababnya itu kayak gitu otaknya. Jadi kayak buka Google 10 tab atau 20 tab, jadi kayak susah banget buat mikir gitu. Jadi itu yang makanya kenapa itu butuh dibantu, dan itu nggak ada hubungannya sama kurang beribadah atau kurang beriman gitu. Jadi ini simply kondisi fisik yang perlu dibantu gitu. Oke, pas akhirnya lu kuliah tuh S1 psikologi, lu langsung penasaran nggak pengen cari tahu soal kondisi lu yang waktu 17 tahun breakdown itu? Gue baru cari tahunya di semester 5. Itu mungkin saat itu karena lu udah sembuh. Iya, seperti anak remaja pada umumnya. Waktu itu impulsif. Jadi kayak maksudnya kayak udah lewat jadi, ya udah gitu. Oh, jadi waktu itu lu sadar nggak sih 17 tahun itu lu memang sebenarnya ada kondisi kesehatan yang nggak baik tuh nggak sadar ya? Nggak tahu, bahkan dokter, psikiater dan psikolognya itu nggak bilang itu namanya depresi. Later on I know itu depresi. Mereka cuma bilang ada gangguan organik di otak, karena aku emang mulai breakdown itu setelah aku DBD, setelah aku demam berdarah. Jadi pemicunya sakit fisik dulu, kok nggak naik-naik ya, kayak gitu. Oh iya, akhirnya lu semester 5 dan akhirnya setelah lu temukan, lu baru sadar itulah kondisi lu ya? Ya, jadi waktu semester 5 itu kalau di psikologi tuh di Atma ada penjurusan, mau masuk jurusan apa. Nah, terus gue mikir, kayaknya gue harus cek deh ke psikiater sama psikolog yang dulu nanganin gue di umur 17 tahun, gue itu kenapa, diagnosanya apa kalau ada, dan kalau gue masuk psikolog klinis, gue tuh mampu nggak sih, capable nggak sih, kayak gitu. Jadi ketemu lagi lah sama mereka, kayak gitu. Dulu waktu pas 17 tahun, itu sesi sama psikiaternya sempat 10 kali, sama psikolognya 5 kali apa 6 kali, kayak gitu. Nah, jadi aku ketemu lagi sama mereka, terus nanya, dulu tuh saya kenapa ya, gitu deh, kayak di FTV. Gitu. Terus habis itu, ya
Terus mereka masih bilang kayaknya sih dulu tuh ada gangguan organik di otak karena habis sakit DBD. Terus aku bilang, tapi setelah saya belajar psikologi paling nggak 5 semester, kok saya ngerasa yang saya alamin tuh kayak ciri-ciri depresi ya. Gitu. Mereka bilang, ya bisa jadi. Cuman aku jadi paham kenapa kalau psikiater sama psikolog itu kalau anaknya remaja itu nggak langsung kasih diagnosa. Karena kita jadi bisa self-blaming kan, jadinya ngejudge, oh ya saya udah begini, ya, saya udah ya, begini aja. betul, betul. Padahal ini kayak aku bilang kayak flu, ini bisa dilewatin. Cuman Oke. kalau remaja kan kayak, oh ya udah gue emang gini kok, kayak kita misalnya nge-label, oh gue anak punk, gue anak hipster, ya udah terus nggak move on gitu. Ya, ya, ya. Oke. Itu kalau memang itu disebut dengan kondisi kesehatan, apakah kemudian dia bisa kambuh lagi? Atau katakanlah terjangkit lagi gitu? Bisa nggak sih? Bisa. Jadi di umur 28 tahun itu aku relapse. Mhm. Karena ada kondisi keluarga, jadi memang selalu pemicu aku tuh karena ada kondisi di keluarga, ditambah stres hidup di masa usianya. Jadi Mhm. aku sempat relapse lagi tuh di umur 28 tahun, dan aku juga awalnya nggak sadar. Jadi aku bisa ceritain bedanya ngalamin depresi di umur 17, masih remaja, belum lulus SMA, nggak punya pengetahuan apa-apa, sama ngalamin umur 28, aku udah lulus S2, udah 2 tahun, kalau nggak salah, 2-3 tahun, udah punya kerjaan, terus kayak gimana ngalamin lagi gitu. Jadi malah di S2 di umur 28 tahun itu lebih kayak mengobservasi diri, oh ini yang katanya di teorinya katanya hollow tuh kayak gini, rasanya kayak ada dementor nih kayak gini kayak gitu. Cuma it's very awful. Jadi aku Mhm. pun jadi semangat berolahraga, itu bukan karena kalau dulu cuma pengen kurus doang tuh males deh olahraga gitu kan. I'm not a workout person gitu, tapi Oke. karena pernah ngalamin rasanya ada dementor yang namanya depresi ini, berenang, kena matahari, lari, itu aku lakukan karena ternyata olahraga fisik itu sangat-sangat membantu pemulihan kondisi depresi, matahari juga, dan nutrisi makanan juga penting, sambil pergi konseling ya ke psikolog dan psikiater. Mhm. Nah, Oke, Yok, berarti Yok, ntar apa? lu. Nah, tuh dengerin kata si Anas, lu harus olahraga, lu harus berenang, harus lari. Eh, Iya, ya, gue harus olahraga. Betul, betul, betul. Gue harus olahraga. Nah, kondisi itu tadi berarti nggak bisa sembuh 100% loh. Aku sih sekarang melihatnya kayak asma. Kambuhan ya. Kambuhan. Jadi Oke. kita bisa manage to certain condition, tapi kalau ada situasi-situasi yang terlalu memicu, dia bisa muncul. Jadi pun aku belajar self compassion ya ke diri sendiri, belajar Hmm. punya rasa bukan mengasihi diri gitu, karena tadinya kan lebih tipe orangnya tuh yang highly kritik diri sendiri, Anas kurangnya Hmm. ini kurang itu, tapi Hmm. sekarang harus merubah cara hidup, way of life, way of thinking, dimana kalau ada hari-hari aku relapse gitu ya, Hmm. aku kayak, oh it's okay Anas, it's okay, hari ini lagi nggak enak gitu, kayak Sabtu kemarin juga kayak gitu, terus tapi Anas ada hari-hari lain kok lagi oke, kayak gitu, jadi Oke. membantu seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya Nas ya, Mm-mm. sebenarnya kondisi masalah kesehatan mental itu kan nggak kelihatan ya, Iya, nggak kelihatan betul dari luar. banget. Nah, Iya. caranya ngebedain antara orang yang memang punya kondisi kesehatan mental Mm-mm. dengan orang yang emang cuman males aja dia gitu, males Mm-mm. keluar rumah, males ngapa-ngapain, itu gimana cara bedainnya? Iya benar. Jadi kalau misalnya si orangnya sendiri, yang pertama itu makanya segala kesehatan mental itu kuncinya tuh dari awareness. Jadi kesadaran kita sama diri kita sendiri. Makanya kalau Hmm. aku di sosial media pun aku juga sering sharing tentang pertama itu kita itu sebagai manusia punya kebutuhan emosi, bukan cuma kebutuhan fisik. Sayangnya orang tua kita, kakek nenek kita karena 2-3 generasi lalu belum paham soal emosi, belum paham soal kesehatan mental. Dulu kakek aku aja juga hidup zaman perang. Jadi kan bertahan secara fisik is very important. Hmm. Tapi lupa bahwa manusia itu bukan anak ayam. Nggak bisa dibesarin cuma dari fisik doang. Tapi harus diajak ngomong, dikenalin emosinya. Nah sekarang di usia dewasa kita bisa belajar lagi, belajar dari basic, kenal emosi dulu. Karena kita harus tahu dulu yang kita rasain apa. Kecewa sama sedih kan flavornya beda Iya, gitu. iya, betul. Marah sama kecewa beda, tapi kadang suka mirip. Nah, jadi kenalin dulu nama emosinya apa, lalu dirasain. Jadi ada Hmm. namanya termometer emosi. Kita bisa tanya ke diri kita sendiri dari skala 1 sampai 10, misalnya ini cemasnya tuh kerasanya tuh di level berapa ya?
gitu. Jadi ini hal-hal yang aku sebagai psikolog anak aku ajarin ke orang tua buat mereka ajarin ini ke anaknya. Tapi kalau ke orang dewasa, kita juga bisa belajar ini ke diri kita sendiri gitu. Karena so many years of education, no one teach us how to love ourselves, but we can start from now. Oke. Nah, kalau kayak gitu, Nas, misalnya nih, gua ketemu temen ya, apakah lebih baik gua langsung bawa ke psikolog gitu, atau Enggak bisa sih. ditangani sendiri? Kalau temen tuh beda. Jadi ya biasa tipikal orang Indonesia kan pengennya bantuin orang. Jadi suka nanya, Nas, kalau temen aku udah bilang mau bunuh diri, gimana? Ini caranya taunya dia beneran atau cuma cari perhatian gimana Iya. gitu Ya kan? betul. Iya, jadi aku bilang gini, dalam kesehatan mental itu analoginya berlaku kayak kita naik pesawat, pesawatnya turbulence, masker oksigen tuh kita dulu yang pakai baru bisa bantuin orang. Dan walaupun tadi bener banget kesehatan mental tuh nggak kelihatan, tapi ada tingkatan-tingkatannya seperti aku bilang kayak luka bakar. Kan kayak ada luka kita kebeset dikit pakai Tensoplast hilang ya kan. Ada Ya. luka yang gede banget harus masuk operasi. Nah, luka psikologis juga kayak gitu ada tingkatannya. Nah, memang makanya selalu disarankan untuk cek ke yang ahli atau yang ke profesional yang belajar untuk mereka bisa mendiagnosa ini tuh levelnya berapa sih? Masih bisa kamu handle sendiri atau kamu butuh bantu profesional. Makanya aku selalu saranin orang-orang tidak boleh melakukan self-diagnose, nggak boleh diagnosa diri sendiri hanya dari baca artikel. Iya. Gitu. Dari Google ya. Biasanya orang so tahu nyari dari Google ya. Iya. Nah, jadi kalau ada teman kita yang kayak gitu, kita cuma bisa bilang kayak, oh ya, kita istilahnya namanya validasi emosi atau paraphrase, kita bisa bilang, oh ya, kamu lagi ngalamin nggak enak ya, tapi aku nggak bisa bantuin kamu. Mau nggak aku temenin atau anterin kamu pergi ke psikiater atau ke psikolog? Karena kalau udah suicide thought, udah ada pikiran buat bunuh diri, itu serotonin di otak kurang. Jadi itu butuh bantuan obat. Seperti kita darah tinggi gitu. Ada darah tinggi yang makan sayur aja bisa kan? Ada darah tinggi yang butuh obat. Simple like that. Oke. Bedanya psikiater sama psikolog buat teman-teman yang belum tahu apa sih, Nas? Psikiater itu pendidikan S1-nya dokter, teman-teman. Jadi memang kekuatan dokter itu membantu memberikan resep obat. Kalau psikolog itu pendidikan S1 psikologi, walaupun psikologi di UI sama di Unpad itu awal dari kedokteran, lalu pisah cabang. Tapi kalau psikologi di universitas lain kayak di Atmajaya atau di UGM itu dari ranah pendidikan. Jadi sekarang tapi udah dipisahin, ya psikolog hanya belajar perilaku dan cara berpikir manusia. Jadi terapi-terapinya namanya kita bilang bisa cognitive behavior therapy. Kalau aku ngambil play terapi dari Inggris, itu membantu emosi anak-anak lewat bermain gitu. Simbolik mainnya. Jadi bisa ke arah situ. Jadi kalau psikiater teman aku bilang, obat itu seperti membantu kita naik eskalator. Misalnya moodnya tuh down banget gitu kan. Jadi atau orang-orang yang ngalamin bipolar yang moodnya swingnya parah banget. Jadi obat tuh ngebantu kayak naik eskalator atau lift. Tapi biar kan cepet ya. Cara berpikir, cara memproses emosi, cara skill-skill, aku bilang jurus-jurus menjalani hidup perlu ditambahin dong. Nah itu dibantu sama psikolog gitu. Jadi makanya sangat wajar kalau hanya psikiater doang, jadinya ketergantungan obat. Karena kan skill dia software-nya nggak ditambahin. Ya. Gitu. Jadi orang kalau lagi mungkin kondisi masalah mental, perginya ke psikolog dulu atau psikiater dulu urutannya, atau psikiater dulu, psikolog dulu, atau bisa bareng? Mana aja bisa, karena orang Indonesia mau pergi ke psikolog aja biasanya butuh 4-5 tahun dari riset sampai mereka mau pergi cari bantuan. Jadi kayak udah mau kelelep banget baru berani cari bantuan. Padahal nggak ada masalah yang terlalu receh untuk dibawa ke psikolog. Sesederhana di masa pandemi ini semua orang ngalamin insomnia, aku juga. Jadi 3-4 hari kita udah nggak, ritme hidup kita nggak kayak biasa, 2 minggu berturut-turut sedih terus-menerus, itu sebenarnya udah nggak wajar. Itu ada kira-kira ada limitnya ya? 2 minggu sedih terus tuh udah nggak beres, ada yang nggak beres ya? Oke. Aku ikut sebentar deh. Jadi pantas ya waktu pas baru-baru kemarin ada COVID itu kita susah tidur, terus takut, cemas gitu tuh gara-gara itu ya berarti ya? Benar, karena manusia itu kesehatan mental juga terganggu setiap kali ada perubahan ya, perubahan yang cepat, mendadak, tiba-tiba. Segala transisi dalam hidup itu kita butuh adjustment lagi. Jadi aku suka bilang, dan begitu dilonggarin PSBB langsung keluar kayak orang yang nggak pernah keluar gitu kan. Iya, gitu betul. Dan ada rasa senangnya itu beda banget gitu. Ini kok gue seneng banget padahal cuman jalan ngider dekat komplek gitu lah kira-kira. Iya, kadang ke Alfamart aja udah happy. Iya, gara-gara itu ya berarti ya. Oke. Lanjut. Nah, Nas, tadi kan lu bilang ada keturunan high anxiety genetik ya. Itu taunya gimana? Taunya karena saya belajar psikologi, terus abis itu
ketemu sama aku pergi sendiri ke psikolog sebagai klien, terus ada sekarang bidang ilmu namanya transgenerational trauma, yaitu trauma yang diturunin dari kakek nenek sampai ke ayah ibu kita terus ke kita. Jadi bukan cuma warisan yang diturunkan, bukan warisan yang bagus doang, ini warisan yang nggak enak juga ada gitu. Jadi betul. Kalau dari cerita keluarga ayahku lewat, jadi eyang aku itu dulu tentara perang zaman kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, waktu itu kalau kayak di film-film James Bond atau Mission Impossible Tom Cruise itu sering ya mengalami near death experience, terus ada musuhnya. Kalau di film begitu lolos dia langsung jadi superhero, terus ditepuk-tepuk orang gitu ya, terus senyum ceria. Nah, tapi kalau pengalaman ini beneran dialami manusia, jadi eyang aku tuh pernah ngalamin dia digorong-gorong di bawah got, di atasnya ada tentara Belanda yang bawa pistol. Yeah. Dan itu udah tinggal sepersekian detik, kalau dia kelihatan dia ditembak gitu kan. The thing is dia hidup, tapi memori flashback bahwa dia akan ketembak itu kebawa terus. Dan dulu kan nggak ada konseling setelah perang. Ayo sini tentara-tentara perang kita konseling, kamu ngalamin apa? Namanya apa? PTSD ya, Post Traumatic Stress Disorder ya. Ya betul. Dan itu kayaknya kalau untuk tentara Amerika tuh udah sangat-sangat disadari bahwa itu adalah penyakit yang serius ya. Betul. Ya. Jadi sangat cemas, rasa takut akan bahaya, rasa aman, karena dulu dia ngalamin yang mesti harus pindah rumah tiap hari, ya kan? Itu kebawa dalam pengasuhan ke anak-anaknya, ke ayah aku, dan ayah aku turun ke didik aku, gitu. Itu yang ngerunutnya siapa tuh, Mas? Yang ngerunutnya siapa? Psikolognya ya? Oh lu yang ngerunut sendiri ya? Enggak, aku ditanyain ini bener nggak simptomnya kayak gitu. Soalnya kan kerjaan psikolog itu sebenarnya lebih kayak detektif, kayak Sherlock Holmes. Jadi kita baca data, terus ya tadi kalau ditanya bedanya orang cemas sama gangguan kecemasan tuh apa? Semuanya tuh tergantung dari intensitas intensitas, frekuensi dan durasi gitu. Jadi anak nangis boleh nggak boleh, tapi kalau seminggu nangis setiap hari 2 jam kayaknya nggak wajar. Jadi gitu selalu ada intensitas, frekuensi dan durasi. Oke. Baik. Nah, lu kan sekarang nanganin anak sampai remaja. Berarti anak dari umur berapa tuh, Nas? Dari umur 3-4 tahun kalau yang ke psikolog anak. 3-4 tahun? Emang udah bisa diajak ngomong ya? 3-4 tahun? Main. Oh, gitu. Kalau di anak-anak tuh biasanya kita namanya cek tumbuh kembang, Bang. Jadi kayak pengen tahu perkembangan dia sesuai usianya enggak. Terus kalau zaman now nih, 80% orang tua bawa anak ke psikolog itu karena susah fokus, karena gadget. Terus juga banyak anak-anak yang terlambat bicara, padahal terlambat bicara ini pengaruhnya panjang banget di kehidupan si anak-anak ini. Jadi kita bilang kalau the sooner the better ya, makin cepat bisa dibawa, cari tahu penanganannya gimana. Biasanya 6 bulan tuh cepat banget berubahnya. Tapi kalau entar apalagi juga ada mindset, kayaknya anak laki-laki emang lama kok bicaranya, nggak kayak anak perempuan. Nah, makin terlambat dia dibantuin. Oh, oke. Lu dari 3-4 tahun sampai umur 24. Yang paling challenging yang mana, Nas? Remaja. Remaja berarti mulai dari berapa? 11? Terutama remaja sekitar umur 13 sampai 15 tahun. Karena itu aku kan belajar perkembangan otak manusia. Itu kan otaknya tuh lagi berkembang gila-gilaan. Kayak aku bilang, kayak lagi truknya gede, kapasitas besar, tapi lagi bongkar muatan, alias lagi kayak bengong gitu kan. Terus kayak cuman pengen ngelakuin yang kita suka waktu kita remaja kan gitu kan. Tapi nggak tahu yang prioritas. Tapi emosi lagi sensitif banget. Terus mulai lihat temen, mulai suka banding-bandingin diri sama temen, tapi kemampuan pengolahan stres belum ada. Jadi ribet lah gitu. Ya. 13 tuh berarti SMP mau ke SMA ya? Oke. Dan itu sekarang, Mas. Ini gue nggak tahu deh. Ini omongan-omongan dari orang. Makin kesini tuh kayaknya remaja tuh makin suka aneh-aneh. Iya. Antara mulai jadi banyak penyakitnya, atau memang kondisi kesehatan mentalnya yang kemudian jadi semakin beragam lah dibanding dulu. Itu karena sekarang diagnosisnya lebih canggih, atau karena memang ada perubahan dari evolusi manusia yang berubah secara fisik ya? Semuanya ngaruh sih. Soalnya kalau manusia kan kompleks ya, nggak bisa 1+1 sama dengan 2 gitu. Jadi ya orangnya lebih aware, kita makanannya udah nggak sehat, banyak makanannya tuh pengawetnya banyak, terus banyak GMO-nya juga gitu kan. Terus orang tuanya stres terhadap hidup ya kan gitu. Jadi
semua faktor itu ngaruh gitu. Makanya kalau sekarang juga mulai makin banyak gerakan, termasuk aku orang yang termasuk bahwa kalau mau punya anak itu harus namanya conscious parenting, mengasuh anak dengan berkesadaran gitu. Karena di Indonesia seringkali masih dianggap menikah punya anak itu kayak hal yang biasa untuk dilakukan, tapi nggak pernah ditanyain kenapa ya mau ngelakuin ini kayak gitu. Dan apalagi kalau di anak-anak muda zaman now kayak lucu ya punya anak biar kayak postingan di Instagram. Wah, kalau dia nggak bisa tidur, kalau ntar dia sakit, itu tuh nggak lucu loh teman-teman gitu. Betul. Konsekuensinya banyak padahal. Konsekuensinya. Jadi alasannya cuma karena buat dipoto doang ya. Jadi betul. Jalan anak-anak sekarang ya. Iya. Das, lu pernah nggak diprotes sama klien lu ya yang punya anak gitu? Mungkin agak kasar lah. Kan Bu Anas belum punya anak, emang ngerti sama anak saya gitu? Pernah nggak digituin? Iya, justru itu ketakutan aku pribadi dulu. Oke. Terus? Tapi karena aku sendiri memproses diri, jadi kan aku tuh percaya dan di dalam kesehatan mental juga ada terminologi gini bahwa our relationship with ourselves set the tone for all relationship in this world. Jadi gimana relasi kita sama diri kita yang di dalam itu mempengaruhi seluruh relasi pertemanan atau relasi dengan manusia lain di dunia lain, kayak frekuensi kita lah gitu. Nah, waktu aku nggak yakin sama diri aku sendiri, waktu aku banyak mengkritik diri, banyak keraguan, orang nangkep itu dan itu bisa muncul ke pertanyaan-pertanyaan. Tapi sampai hari ini aku nggak pernah tanyain kayak gitu. Tapi aku selalu declare, aku bilang saya belum punya anak, tapi saya belajar 7 tahun dan saya udah nanganin kurang lebih 350 anak. Jadi semoga yang saya berikan ini ada polanya ya, ada alasannya. Dan makin aku yakin sama diri, I'm okay, nggak pernah ada yang nanya, malahan adanya repeated client, terus kalau nanti anaknya udah okay, dia refer ke temannya atau sepupunya kayak gitu. Nah, dari 350 klien yang pernah lu tanganin, sebenarnya penyebab utama yang paling banyak, mayoritas ya mungkin sekitar lebih dari 50% itu apa? Faktor lingkungan, faktor genetiknya, atau faktor traumatisnya itu apanya? Faktornya adalah orang tua yang gak siap buat punya anak. Jadi sekarang aku sampai bikin campaign, aku bikin campaign di Instagram namanya hashtagnya Indonesia Darurat Relasi Sehat. Gitu. Karena aku mau bantuin anaknya, tapi relasi orang tuanya itu misalnya mereka belum tahu cara berkonflik dengan sehat, cara berkomunikasi. Kan aku tuh bilang 90% masalah psikologis dimulai dari kemampuan komunikasi ya. Dan kita bertahun-tahun di tubuh manusia belum tentu tahu cara berkomunikasi yang tepat gitu kan. Jadi apalagi misalnya aku bisa cerita karena aku campuran, ayahku dari suku Jawa, mamaku Chinese besar di Jakarta, itu totally dua cara komunikasi dan dua cara pengelolaan emosi yang berbeda banget gitu. Jadi padahal kita bisa emosi tengah-tengah loh, maksudnya bisa bilang gak suka dengan cara yang tepat, bisa marah tapi bisa baik-baik aja. Jadi itu loh, kita di Indonesia kadang kurang yang di tengah-tengah itu. Oke. Coba gue bentar. Coba. Gue lagi inget nih, kembali karena kita sama-sama orang Batak Yok, jadi kita bahas Batak sedikit. Karena gini deh, kalau orang ini mungkin nggak di semua orang Batak, tapi juga ada mungkin di suku yang lain. Jadi kita tuh kadang-kadang suka ngalami komunikasi yang buruk di keluarga gitu. Iya. Tapi anehnya gini, ini beberapa kasus tuh dia punya anak banyak, tapi anaknya ini nggak diperhatiin sama dia gitu loh. Iya. Nah, jadi ada yang sekolahnya nggak diiniin, bahkan untuk biaya makannya juga nggak dipenuhi segala macam gitu. Nah, itu tuh kenapa sih ya? Maksudnya apa karena mereka memang benar-benar nggak sadar dan nggak siap pengen punya anak, atau memang mereka karena tuntutan zaman? Jadi misalnya kayak tadi anak-anak sekarang mungkin akan mau menikah karena supaya fotonya bagus segala macam gitu. Mungkin orang dulu yang penting nikah lah gitu kan? Apa begitu ya? Iya, banyak masalah psikologis itu juga karena mindset ya. Misalnya banyak anak banyak rezeki. Nah, sekarang orang tua ngalamin nih sekolah online dari rumah lebih ribet kalau punya anak 4 atau 5 ya. Mesti ada 4-5 laptop kan. Betul. Wi-Fi-nya mesti banyak. Bangkrut lah bapaknya ya. Dibanding cuma punya 2 anak gitu. Jadi dan ini loh di Indonesia itu nggak tahu karena sistem pendidikan kita ya. Kita kan kurang diajarin berpikir kritis, terus bertanya kenapa. Dulu kan kayaknya kalau di sekolah-sekolah itu kebanyakan kalau bertanya itu dianggapnya salah. Padahal itu adalah skill hidup yang penting ya, untuk kita bertanya kenapa kita pilih sesuatu, kenapa kita tidak suka sesuatu. Nah, kita bisa lihat waktu pilkada kemarin kan hancur banget tuh orang-orang ya. Gara-gara nggak pernah dilatih berpikir kritis, jadi hoax menyebar di mana-mana. Betul. Dan aku singgung sedikit soal yang tadi si Anas bilang tadi bahwa lupa tadi apa ya. Jadi intinya bahwa kita tuh
kita tuh kan jadi orang tadi kan ceritanya Anas tadi kakeknya tuh jadi pejuang dulu tahun kemerdekaan gitu kan. Lalu dalam berkomunikasi itu tidak jadi kayak anak dibiarin gede sendiri nanti juga akan benar sendiri kira-kira gitu kan. Nah di zaman sekarang bisa nggak sih pola pendidikan begitu diterapkan? Nggak bisa kan? Enggak, dan kebalikannya. Jadi kita kalau kita kayak pendulum nih, kita lagi bergerak ekstrim banget. Dulu kan kayaknya dineglect, diabaikan. Orang tua zaman sekarang tuh kontrol banget ke anaknya. Oh, jadi over ya? Over. Maka aku bilang ini, jadi aku suka ditanyakan, jadi kesehatan mental tuh apa sih Mbak Anas? Aku bilang, kesehatan mental tuh gampangnya gini, kayak lagu dangdut Fetty Vera, kakaknya Mbah Dukun, si Alam yang nyanyi Mbah Dukun, dia bikin lagu, namanya tuh yang sedang-sedang aja. Everything in moderation gitu. Jadi selama kita di tengah-tengah itu kita cukup sehat lah. Jadi marah boleh tapi setengah jam balik lagi. Sedih boleh balik lagi. Ngasuh anak juga kan butuh ada rules, butuh ada aturan, tapi butuh ada waktu main, butuh dikasih afeksi. Nah itu semua harus kayak 4 sehat 5 sempurna lah. Harus semuanya ada. Jangan cuma dihukum terus, nggak pernah diajak main. Atau diajak main doang, nggak ada aturan, nggak bisa kayak gitu kan. Dan zaman jadi angkatanku sekolah ya, aku kan 2000-an. Nah mungkin sama Pirhot juga sama. Jadi kami tuh mungkin lebih banyak ngalamin kayak dibanding-bandingkan. Itu anaknya sih jadi kayak gitu tuh akhirnya kan anak-anak aku masih ngalamin juga. Masih ngalamin kan, Dek? Dan itu kan menimbulkan kepahitan ya. Iya, betul. Ini sekarang cara nyembuhinnya gimana deh? Karena banyak teman-teman juga mungkin yang belum tahu cara menyembuhkan ini gitu. Karena ini kan jadi kepahitan yang cukup dalam dan menghambat pertumbuhan hidupnya dia, karirnya segala macamnya kan gitu. Betul, itu gimana tuh, Dek? Itu pas banget. Jadi selama pandemi ini, salah satu berkah selama pandemi aku jadi bikin webinar juga dan ngebahas soal ini insecure, gimana perasaan not good enough. Jadi nggak bahas isu kesehatan mental yang berat-berat gitu. Jadi perasaan ini sehari-hari gitu kan. Nah, jadi itu namanya tuh perasaan not good enough. Selalu ngerasa nggak cukup, selalu ngerasa ada yang lebih daripada kita. Karena kita diprogram sama orang tua selalu bandingin diri kita dengan orang lain, anak tetangga, anak RW depan kayak gitu. Jadi kalau aku dulu kadang-kadang suka aku lawan gini, aku bilang ya udah mama angkat aja dia anak aku. Betul. Gitu jadinya gitu. Nah, tapi ada yang kayak begitu, hasilnya malah positif. Oh iya, betul. Iya kan? Ada juga. Kita waktu itu sempat tuh wawancara namanya Sebastian Marpaung, dia dari Medan. Dia tuh karena selalu dibanding-bandingin sama anak bapak tuanya, dia tuh malah jadi semangat, nih gue harus ngalahin dia nih. Itu berarti memang benar-benar kita harus hati-hati dengan tipikal masing-masing anak ya. Ada anak yang digituin bisa berhasil, ada yang bisa gagal total ya. Bagus. Iya, betul. Aku suka bilang sama orang tua kalau mereka datang di ruang konseling, aku bilang kan bapak ibu ini datang dari keluarga yang berbeda ya. Maksudnya mau sukunya sama, agamanya sama. Kadang-kadang kebiasaan di rumah tuh beda banget gitu. Jadi aku bilang, kita ini kalau dalam pengasuhan, bapak seperti datang dari keluarga kopi, ibu datang dari keluarga susu, kita mau bikin cappuccino yang enak, yang anaknya bisa terima. Kalau ada 3 tipe anak, itu bikin cappuccino versi anak pertama, cappuccino anak kedua, cappuccino anak 3. Jadi berpikirlah mau punya banyak anak, effortnya, energinya memahami itu luar biasa gitu. Iya. Nah, terus tadi lu bilang bahwa 50% lebih penyebab utamanya adalah masalah orang tua yang nggak siap. Baik itu nggak siap kawin, nggak siap punya anak. Kemarin gue sama Basar sempat bikin podcast singkat soal kawin telat. Nah, menurut lu, apakah karena faktor ketidaksiapan itu faktor kawinnya terlalu muda, atau mereka memang secara emosional memang belum siap aja gitu untuk berkomitmen dengan satu orang? Iya, ini pertanyaan menarik dan penting ya dibahas di Indonesia karena hari-hari ini lagi banyak tren artis menikah muda ya. Betul sekali. Tapi perlu diingat juga bahwa usia KTP atau usia kronologis itu nggak selalu sama usia mental atau mental age. Ini kayak anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti anak yang Down syndrome kan bisa dia umurnya 20 tahun tapi mungkin pemahaman dia kayak anak 5 SD. Gitu ya. Nah, manusia biasa pun bisa kayak gitu kalau nggak dilatih. Jadi ternyata si otak ini mirip banget sama otot. Dia nggak akan bisa kalau nggak dilatih. Misalnya anaknya tuh anak mami terus di rumah, nggak pernah disuruh milih sendiri sampai umur 25 tahun. Dibandingin dia umur 22-23 tahun keluar dari rumah, dia ngekos merantau, terus kan dia belajar bikin keputusan kan. Saya punya uang 20.000, saya mau pakai buat apa ya? Kayak gitu kan. Nah, harus dilatih gitu. Belum buat keputusan tuh dilatih, nggak tiba-tiba. Makanya kalau dari anak kecil
dari umur 2-3 tahun itu dia bisa dilatih membuat keputusan sederhana seperti mau makan apel atau pisang, sama-sama makan buah, mau mandi jarum panjang angka 5 atau jarum panjang angka 7. Intinya dia harus mandi, cuma dia ada rasa memilih gitu kan. Nah ini Oh, mungkin dulu kita nggak dapetin kan, pokoknya kamu harus gini, pokoknya iya iya begitu. iya, betul 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 betul. Ya Hmm. biasanya dulu gua tuh masih edisi zaman Orde Baru ya yang Pokoknya kayak Mm-mm. pokoknya kayak militer lah, kayak yo di rumah Iya, tentara. orang betul, ya betul, betul. plus bokap tentara kan jadi ya udah Oh iya, dan iya, iya. selesai kan nggak ada Iya, 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 perdebatan. iya. Eh, Heeh. jadi sedih gua. Mm-mm. Nah, Ya tadi pertanyaan Bang Basar belum aku jawab tuh. oh coba. Jadi kalau kita ngerasa kita merasa selalu kurang dibandingin pertama itu benar banget. Yang pertama itu adalah perlu mengakui dulu bahwa saya mengalami situasi ini. Selama orang itu masih denial atau teman kita masih denial, kita nggak akan bisa bantu. Tapi kalau dia merasa, iya ya, kayaknya kan soalnya gini, orang di Indonesia tuh suka ngerasa kalau kita ngomongin orang tua sama dengan durhaka. Padahal simply mereka Iya, nggak tahu betul. aja. Gitu. Jadi Ah, ya maksudnya iya, iya. dan ketika kita Oke. sudah dewasa, kita bisa banget namanya mixed emotion bahwa kita tetap sayang sama orang tua kita, tapi kita juga sadar ada hal-hal yang mereka lakukan itu melukai kita atau nggak sehat buat kita. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita udah Hmm, sadar, kita bisa namanya melakukan reparenting ourselves. Jadi di usia dewasa, kita bisa mulai memberikan kebutuhan-kebutuhan emosi yang dulu kita nggak dapat dari orang tua kita. Nah, ini yang bikin orang-orang tuh salah kaprah dalam menikah karena dia pikir, oh harusnya yang membahagiakan saya, harusnya yang ngertiin saya itu pasangan oh saya. ya itu. Termasuk cewek-cewek nih banyak yang kayak begini nih. Makanya Oh harus ya. selalu mengajarkan bahwa kita itu harus bahagia dulu sendiri seperti botol yang terisi penuh. Bahagia tuh merasa cukup dari dalam diri, bersama pasangan hanya menambah kebahagiaan kita. Tapi bukan buat ngisi kekosongan, nggak bakalan bisa, nggak bakal bahagia. Ah, krusial banget Mm-mm. itu ya. Mm-mm. Oke. Ya. Terus kalau kalau misalnya kondisinya gini nih, Nas, orang tuh udah tua nih, Mm-mm. nggak mungkin dong dibilangin, Nas, ya nggak? Oh iya, emang enggak. Nah itu dia. Jadi banyak orang berpikir reparenting ini kita harus ngomong lagi sama orang tua. Yang ada nanti bisa perang Baratayuda gitu, Betul. apa perang Iya, Parekrek kan. betul. Kamu ya gitu. Bukan, jadi ini adalah jadi kita mereprogram yang di dalam diri kita dengan diri kita. Jadi kan si orang tua ini udah masuk ke dalam memori Iya. sistem kita kan. Jadi Mm. yang tadi misalnya aku waktu kecil tuh nggak pernah ada pengalaman, oh ya anak sakit ya, oh anak ngerasa gini. Sekarang di masa dewasa dengan dulunya aku sangat self kritik, aku melatih diri aku. Jadi ini latihan ya, melatih untuk kalau aku bikin kesalahan atau hal yang kurang, aku bilang sama diriku, it's okay, Anas, it's okay. Atau bilang terima kasih hari ini sudah usaha, karena kan hidup nggak selalu tentang achievement ya. Bahwa, oh makasih ya Anas hari ini udah usaha mau ngelakuin ini. Makasih ya Anas udah ngelakuin. Jadi kayak kita ngobrol sama diri kita yang versi umur 5 tahun. Karena kita sendiri yang paling tahu. Nah, lalu justru pertama-tama adalah tidak mengharapkan orang lain yang berubah. Apalagi ke orang tua. Yang Ya kita proses betul. itu kita dan diri kita. Gitu. Ternyata dengan kita menurunkan harapan orang tua berubah, ternyata mereka berubah. Jadi itu adalah salah satu rumusan dalam proses healing ya, pemulihan dalam kesehatan mental dan emosi. Oke. Makin kita mengharapkan orang lain berubah, nggak kejadian. Oke. Tapi makin kita udah bisa letting go, saya hanya memfokus sama diri saya healing diri saya, terserah deh orang lain mau berubah apa enggak, kok orang lain berubah gitu. Oke, baik. Terus kan juga banyak ya orang-orang tua mungkin yang zaman sekarang gitu, dia mikirnya gini, bokap nyokap gue dulu begini, gue nggak mau bikin yang sama dengan anak gue. Misalnya masalah hidup susah lah, Betul. nggak bisa beliin apa-apa. Akhirnya sekarang anaknya Mm-mm. dilimpahi lah dengan semua harta. Padahal mungkin itu nggak baik ya, iya nggak sih? Iya, kayak pendulum tadi, dari satu ekstrim ke ekstrim yang Iya, lain. iya. Dan itu menjadikan anak proyeksi kita. Oh, dulu gue nggak bisa les piano, anak gue suruh les piano. Atau kayak di film Black Swan, ibunya pengen jadi pebalet, tapi nggak bisa, anaknya dipaksa balet gitu kan. Manusia itu nggak suka sama segala sesuatu yang dipaksa, karena dari luar. Iya. Manusia Betul. pengennya tuh diundang, di-invite gitu. Mau nggak ngelakuin ini? Pengen nggak coba ini gitu. Oke. Jadi Nas? gua udah tahu nih yo, kenapa gua Apa? bandel dulu waktu kuliah. Gua udah tahu udah dapat jawabannya dari si Anas nih, ya kan? Mantap Bang. karena gini, aku nggak apa-apa lah aku cerita di podcast ini. Jadi kan aku tuh kuliah hampir 8 tahun ya Nas, dan memang aku ke Bandung tuh bukan mau kuliah, tapi aku pengen pergi dari rumah karena situasinya begitu. Jadi komunikasinya satu arah, pokoknya harus begini digituin kan. Jadi Ya, akhirnya betul. ada
kita jadi luka dan kita nggak puas segala macam sama hidup, kita kecewa gitu kan. Pokoknya gue mau pergi aja lah kira-kira. Dan aku mengaminkan tadi yang kamu bilang bahwa kalau kita berubah, orang akan berubah. Jadi waktu itu dan aku bisa sidang skripsi waktu itu karena aku akhirnya berdamai dengan orang tuaku. Aku kontak sendiri orang tuaku dan kami ngobrol. Dan akhirnya jadi seperti kayak seperti orang pacaran yang deket banget kayak gitu. Nah, itu kembali di aku usia sekitar 27-an itu, Dek. Nah, jadi ya aku ngalamin bener Yok nih yang dibilang sama Anas bener banget gitu. Thank you ya, Dek. Oke. Sama-sama. Nas, masih ada waktu? Masih. Oke, siap. Nah, dengan berbagai macam masalah kesehatan mental di Indonesia ini ya, lu kan pasti nggak mungkin lah hanya bisa lewat klien ya, karena jangkauannya terbatas. Jadi yang coba lu lakukan sekarang apa, Nas? Apakah ada campaign? Apakah lu ikut suatu movement tertentu atau gimana? Salah satunya ngebantu isi podcast ini. Oke. Di sisi lain, iya. Terus aku sebenarnya basically orangnya introvert, jadi aku sangat butuh recharge sendirian. Tapi gara-gara pandemi ini, terus aku 2 minggu, 3 minggu pertama sama sekali nggak ada klien, lebih kebingung mau ngapain sih. Terus abis itu aku bikin live Instagram, awalnya aku ajakin teman-teman aku yang emang sehari-hari aku kenal deket, terus kita ngobrol isu-isu psikologis, karena aku pikir aku aja yang belajar psikologi tuh kayak lumayan goncang gitu, kayak bingung mau ngapain, apalagi orang lain ya yang nggak ngerti soal emosi dirinya gitu. Nah, jadi dari situ bikin live Instagram, aku kemarin cerita sama Bang Basar, aku juga bingung, ternyata respon orang bagus sih. Tadinya kan aku juga mikir masih skeptis ya, kayak orang mau dengerin soal emosi dan mental health nggak sih? Nah, ternyata selama pandemi ini dari aku followersnya cuma 5.000 tadinya, terus jadi sekarang 11.000 gara-gara aku sharing. Makanya waktu aku nggak usah sebut lah, pokoknya ada lah yang bilang sama aku, dia punya followers segini gitu. Terus dalam hatiku gini, loh emang dia mau podcast sama kita, orang follower kita juga cuma sedikit gitu. Tapi memang betul ya, Dek. Kita harus proses merecharge diri sendiri itu memang bisa dengan berbagai cara. Yang penting kita bersedia apa enggak gitu ya. Ya, tapi memang yang bahaya tuh yang orang-orang introvert sebenarnya yang bahaya, karena dia susah. Kayak misalnya nih gue ya, Nas ya. Ini gue agak jahat memang. Gue tuh bahagia dengan PSBB, Nas. Gue nggak perlu keluar rumah. Di rumah aja kan. Sementara gue udah mau bunuh diri gue. Si Basar stres. Nggak bisa ketemu. Kasian. Aku sampai suka bikin Zoom virtual coffee time gitu sama temen aku. Karena kan kita ngomongin kasus COVID terus juga stres ya. Betul. Nonton berita tuh juga stres loh, bikin jadi kita bikin namanya bikin self care atau healthy boundaries. Kita sejam ngobrol, nggak boleh ngomongin soal COVID ya gitu. Jadi bantu kita recharge juga. Oke. Oke, Nas. Kayaknya lu udah harus klien lu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di malam ini ya, Nas ya, dengan sharing masalah. Thank you banget ya, Nas. Masalah mental health. Nanti kalau ada isu menarik lagi soal psikologi, boleh kita undang lagi ya. Boleh. Siap. Terima kasih teman-teman Vokal udah standby di episode terbaru dari Vokal kali ini. Tunggu di episode baru selanjutnya yang tamu menarik seperti Anastasia Satrio. Terima kasih teman-teman.